warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nasti Deviana. Saya koas bagian mata Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan melakukan tutorial pemeriksaan segmen anterior bola mata. Jadi, untuk pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai apakah ada kelainan pada segmen depan bola mata. Berikut tutorialnya. Ya, silakan masuk. Siang. Iya, siang Pak, silakan duduk. Ya, silakan duduk ya. Iya. Pertama-tama, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai dokter yang bertugas di tempat tersebut dan menanyakan identitas pasien. Saya mau tanya-tanya ini terkait identitas Bapak. Apa boleh Bapak? Iya, nama Bapak siapa? Cahya. Ya, Pak Agung. Pak Agung umur berapa? 21 tahun. Tinggal di mana Bapak? Oh, Mas. Kerjanya apa ya Bapak? Wira swasta. Ya Bapak Agung, sini ada keluhan apa ya Bapak? Ada yang mengajar di mata sebelah kiri. Di mata sebelah kiri Bapak. Sudah berapa lama ya itu Bapak? Baru-baru hari ini atau 2 minggu atau berapa hari yang lalu begitu? Pada anamnesis, kita harus menggali keluhan utama pada pasien dan juga menanyakan faktor risiko yang dapat mencurigai kita pada suatu diagnosis. Setelah itu, kita dapat melakukan informed consent kepada pasien. Iya, jadi Bapak Agung, tadi saya sudah tanya-tanya Bapak terkait keluhannya Bapak, terkait keluhan yang di mata kiri kan? Ya, dan juga saya sudah tanya-tanya ini tentang riwayat-riwayat penyakit dalam Bapak dan lain-lainnya tadi yang sesuai Bapak bilang. Jadi ini saya akan lanjutkan ke pemeriksaan fisis. Nama pemeriksaan fisisnya itu pemeriksaan segmen anterior pada mata Bapak. Nanti saya lakukan pada kedua bola mata Bapak. Jadi itu cuma saya akan melihat apakah ada kelainan dan membandingkan mata kiri dan mata kanan Bapak. Jadi nanti saya hanya menggunakan senter Bapak. Ini senternya ya. Alatnya saya cuma menggunakan senter, mungkin tidak terasa nyeri, tapi akan tidak terasa Bapak akan merasa tidak nyaman sedikit karena saya akan menyentuh pada bagian kedua bola mata Bapak gitu. Jadi apa Bapak bersedia Bapak? Iya. Tunggu ya Pak, saya akan persiapkan alat-alat dan bahan dulu dan juga saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Bapak. Nanti Bapak bisa persiapkan duduk di depan sini, nanti saya akan juga duduk di depan Bapak ya. Terima kasih Pak. Nyalakan senter dan lakukan pemeriksaan suprasilia. Lakukan inspeksi apakah ada kerontokan rambut, maderosis, ataupun tanda-tanda inflamasi. Kita dapat melakukan palpasi pada suprasilia sinistra dan destra, apakah ada massa pada bagian suprasilia. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan pada silia. Kita dapat inspeksi apakah ada trichiasis, disterkiasis, ataupun sekret. Jika ada, evaluasi warna dan konsistensi dari sekret silia. Permisi ya Pak Agung, boleh matanya ditutup terlebih dahulu Pak? Periksaan palpebra superior dengan inspeksi untuk melihat apakah ada kelainan seperti edema, hiperemis, hordeolum, kalazion, sekret ataupun massa. Dan untuk palpasi kita lakukan dengan penekanan jari-jari telunjuk apakah ada rasa nyeri ataupun massa pada palpebra. Pemeriksaan palpebra inferior sama halnya dengan pemeriksaan palpebra superior. Kita inspeksi apakah ada edema, hiperemis, sekret, hordeolum, kalazion ataupun massa. Dan untuk palpasi kita dapat melakukan dengan penekanan jari-jari apakah ada rasa nyeri ataupun massa pada palpebra inferior. Pemeriksaan konjungtiva palpebra superior dengan cara inspeksi dengan membuka epicanthus dan mengamati apakah ada hiperemis, sekret, massa, benda asing, ataupun cobblestone.
Pemeriksaan konjungtiva palpebra inferior dengan inspeksi apakah ada anemis, hiperemis, sekret, massa, ataupun benda asing. Permisi Pak, bisa lihat ke samping arah kanan ya. Periksa dulu ya. Pada pemeriksaan konjungtiva fornix, pasien disuruh melirik ke arah temporal dan kita inspeksi apakah ada hiperemis, sekret, ataupun benda asing. Pada pemeriksaan konjungtiva bulbi, dengan cara inspeksi, dengan melihat ada injeksi konjungtiva, injeksi silier, pterygium, pinguicula, ataupun benda asing. Pemeriksaan bulbus oculi untuk melihat adanya exophthalmos dan lagophthalmos. Senter diarahkan ke nasal untuk melihat strabismus dan kedudukan bola mata, apakah ortofori atau extropori. Pemeriksaan sklera untuk melihat apakah ada sklera ikterik, benda asing, terantas dot sekitar limbus, ataupun kelainan lainnya. Pak Agung, bisa melirik ke bawah Bapak? Ke bawah, lihat ke bawah ya. Mata satunya lagi ya, lihat ke bawah. Ya, baik Pak. Pemeriksaan kornea dengan inspeksi untuk melihat apakah ada keratik presipitat, benda asing, dan lihat warna dari kornea, apakah jernih atau keruh. Pemeriksaan refleks kornea dapat dilakukan menggunakan kapas. Pasien diarahkan untuk melihat ke nasal dan kita pilin kapas dan lakukan refleks kornea. Refleks kornea positif jika pasien berkedip. Pemeriksaan kamera okuli anterior dengan inspeksi. Kita lihat kedalaman dari COA, apakah lebih dari setengah sampai seperempat atau kurang dari seperempat. Dan lihat warna COA, apakah ada hipopion, hifema, dan flare. Pemeriksaan iris dengan melihat adanya kelainan dari warna iris, apakah ada iris bombans, synechia anterior atau posterior, dan lihat apakah ada kripta yang melebar. Pemeriksaan pupil dilakukan dengan cara inspeksi. Senter diarahkan ke nasal untuk mengukur diameter dari pupil dan juga melihat bentuk pupil apakah reguler atau irreguler. Lakukan pemeriksaan refleks pupil direct dan indirect. Refleks pupil direct yaitu senter pada mata kanan dan amati refleks pupil mata kanan. Dan jika miosis maka refleks pupil direct positif. Sedangkan refleks pupil indirect yaitu senter mata kanan dan amati refleks pupil pada mata kiri. Jika miosis maka refleks pupil indirect positif. Pemeriksaan lensa dengan cara inspeksi. Dari arah nasal, kita lihat apakah ada kekeruhan dari lensa atau tidak. Lakukan pada kedua mata. Lalu kita lakukan pemeriksaan tindal efek senter dari arah atas dan amati apakah ada gambaran seperti debu yang berterbangan. Jika pemeriksaan sudah selesai, maka kita harus menjelaskan kepada pasien bahwa kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan menyampaikan hasil yang telah kita dapatkan dari pemeriksaan. Untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan pada pasien, kita harus menggunakan bahasa yang pasien mudah pahami. Kita menjelaskan terkait hasil yang kita temukan dan juga terkait diagnosis penyakit yang kita curigai pada pasien. Untuk pengobatan, kita jelaskan bagaimana pengobatan pilihan yang dapat dilakukan dan juga kita harus menjelaskan pada pasien dan mengedukasi pasien terkait penyakit yang pasien alami.
Demikian pemeriksaan segmen anterior pada mata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.